Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, pengharapan, dan rahmat, kesejahteraan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku, pada kesempatan ini, Pekan Prapaskah yang keempat, tepatnya pada hari Sabtu, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Yohanes, bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita diajak Tuhan berefleksi merenungkan, sahabatku. Pertentangan ataupun perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam kebersamaan kita selama penziarahan hidup di dunia ini, sahabatku. Namun demikian, sahabatku dimanapun Anda berada, apakah kita sebagai orang beriman selalu lari dari persoalan dan menghindari tantangan hidup hanya karena sebuah pertentangan dan perbedaan pendapat? Hari ini, sahabatku, sungguh kalau kita melihat dalam kisah Nabi Yeremia mengajak kita semua sebagai orang beriman untuk belajar melibatkan Tuhan, yaitu menyerahkan perkara hidup kita kepada Tuhan sembari kita melakukan dan menghadapi apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab kita sebagai umatnya, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, ancaman akan pewartaan kebenaran sangat nyata digambarkan dalam Injil Yohanes pada kesempatan ini, sahabatku.
Yesus mewartakan kebenaran bahwa dialah Mesias. Namun, tentu kita tahu jemaat yang dihadapinya saat itu menolak kebenaran tentang dia. Terjadi perdebatan panjang, sahabatku tadi. Kita pun seringkali seperti orang Farisi. Kita menolak sebuah kebenaran karena tidak ingin dibenci atau takut dijauhi oleh keluarga, teman, dan sesama kita, sahabatku. Pertanyaannya, sahabatku, beranikah kita sebagai orang beriman berdiri tegak untuk membela kebenaran dalam hidup sebagaimana Nikodemus membela Yesus? Beranikah kita mengakui kesalahan kita? Beranikah kita mengatakan kejujuran dalam batin pikiran kita juga? Beranikah kita melakukan segala hal dengan ketulusan jiwa kita? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kolam Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, buatlah kami berani untuk menghadapi perbedaan dan pertentangan saat kami memperjuangkan kebenaran akan kasih-Mu, Tuhan. Bimbinglah kami setiap langkah hidup kami. Engkau pimpin kami ya Tuhan, biar kuasa-Mu yang bekerja menuntun kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, Sobat Kolam Muda dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merefleksikannya, merenungkannya bersama-sama sahabatku. Sahabatku, mari berdiri tegak, membela kebenaran, melakukan segala hal dengan kejujuran, ketulusan. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.